Persamaan linier satu variabel atau bisa kita singkat dengan PLSV. Nah, untuk penyelesaiannya berarti kita harus mencari berapakah nilai X itu. PLSV adalah bentuk umumnya AX plus B sama dengan C. Yang perlu diingat, jika ada kata-kata linier, satu variabel, berarti di sini hanya terdapat nilai X satu saja, atau X pangkat 1. Ini persamaan biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, nilai X-nya adalah jika persamaan umumnya AX plus B plus C, sama dengan C, maka AX sama dengan C, B-nya pindah ruas ya, atau kedua ruas sama-sama dikurangi B. Ini dikurangi B, nilai X-nya sama dengan C min B per A. Nah, jadi solusi dari PLSV adalah X sama dengan C dikurangi B dibagi A. Yang perlu ditekankan di sini, kalau kita mencari solusi atau penyelesaian, berarti kita mencari nilai X. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, 3X dikurangi 7 sama dengan 14. Nah, kedua ruas kita tambah 7 ya, karena kita akan menyelesaikan persamaan tersebut, maka kita harus mencari nilai X-nya berapa. Di sini 3X sama dengan 21, kedua ruas sama-sama dibagi 3, hasilnya X sama dengan 7. Begitu juga dengan contoh yang bagian B. Yang bagian B, 3X dikurangi 9 sama dengan 4X plus 5. Nah, kedua ruas sama-sama dikurangi 3. Dikurangi 3X ya maksudnya. Dikurangi 3X, hasilnya min 9 sama dengan X ditambah 5. Nah, X-nya kita mendapatkan kedua ruas sama-sama dikurangi 5. Karena di sini ada plus 5 ya. Kita akan menghilangkan salah satunya. Dikurangi 5, hasilnya X-nya sama dengan min 14. Sebenarnya tujuannya kita cari X gitu ya. Kalau kamu misal, Bu, saya nggak mau kedua ruas dikurangi 3X ditulis seperti ini. Langsung boleh ya. Jadi langsung min 9 sama dengan X plus 5 itu boleh. X-nya kemudian kedua ruasnya dikurangi 5 ya, dikurangi 5, ini hasilnya min 14. Nah, kemudian contoh yang C. Yang C ini dikali biasa ya, kali pelangi, 2 kali T, 2T, 2 kali 3, 6 dan seterusnya ya. Kedua ruas dibuka kurungnya dengan perkalian pelangi. Nah, yang mempunyai T, ini ada dua ruas ya, dua ruasnya itu punya T. Di sini ada 2T, sini min 2T. Nah, kamu boleh langsung kedua ruas ini ditambah 2T, hasilnya 4T plus 6 sama dengan 16. Bu, saya mau langsung dari baris ketiga ini langsung ke baris kelima, boleh? Nggak apa-apa ya. Nanti T-nya kita ketemu sama dengan 5/2. Ya, kamu tidak perlu ditulis plus 2T plus 2T, langsung itu boleh. Ya, sama saja. Nah, kemudian contoh yang D itu sama juga ya. Ini difaktorkan dulu, kemudian kedua ruas. Ini kan akan menghilangkan 2X-nya nih. Nah, maka di sini kedua ruas ditambah 2X.
Ya, ini kan hilang. Min 2x plus 2x kan 0. Nah, ini 1. Terus ini 8, 6 tambah 2, 8x. Kedua ruas dikurangi 8. Nah, x-nya ketemu sama dengan min 7/8. Bu, saya mau langsung dari sinilah, dari baris ketiga, langsung baris ini, 3 terakhir. Boleh. Ya, kalau kamu lebih pahamnya seperti itu, misal ini 6x, terus ini pindah ruas gitu ya, plus 2x, 8x sama dengan 1, ini pindah ruas jadi min 8, hasilnya min 7, langsung min 7/8, boleh, tidak masalah. Ini hanya mengulang pelajaran SMP ya, jadi kamu pasti lebih paham. Oke, contoh berikutnya. Contoh berikutnya juga sama. Ya, tapi ini bentuknya pecahan. Kita mencari himpunan penyelesaiannya. Ya. Kalau mencari himpunan penyelesaiannya ya ditulis. Nah, ditulis jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan kurung kurawal ya. Jadi kamu mengikuti soal mintanya apa. Nah, saya ambil ini contoh yang pertama yang A ya. 3/4x dikurangi 2 sama dengan 1/3x ditambah setengah. Nah, di sini ada penyebutnya 4, 3, 2 gitu ya. Nah, KPK-nya kan berarti 12. Ya enggak? Ini kali 12 aja semua. Ini kali 12, kali 12. Ini ditulisnya 4 kali 3 ya. 4 kali 3 kan 12, sama aja ya. Ini kali 12 semua, akhirnya penyebutnya tidak ada ya, per 1 semua. Nah, ini kan 4 dicoret bagi 4 semua, ini kan 3 kali 3 9x ya, dikurangi. Ini kali semua, ini 3 sama 3 dicoret ya, dibagi 3 semua, hasilnya 4x. Ini juga bagi 2, ini bagi 2, 2 kali 3, 6 gitu ya. Nah, kemudian kamu cari nilai x-nya seperti contoh yang pertama. Ya, x-nya sama dengan 6, berarti HP sama dengan kurung kurawal 6 itu. Terus contoh yang B, ini kan kebetulan sama ya. Ini penyebutnya 5. Penyebut itu yang di bawah ini. Yang di bawah 5, ini 5 kali 5 semua aja. Nah, kemudian difaktorkan pelangi yang ini 2x 2 kali min 3 berarti min 6 sama dengan 5x dikurangi 3. Nah, x-nya berada di ruas kanan ya, dipindah. Nah, x-nya ketemu min 1. Jangan lupa, jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan kurung kurawal dari min 1. Nah, kemudian contoh ketiga, tadi kan pecahan ya, pecahan salah satu sisi ya, salah satu ruas. Nah, sekarang gimana kalau misalnya contoh yang A nih, contoh yang A nih kuadrat dua-duanya. Ya sudah, kalau kuadrat ya dijabarkan. X min 3 kuadrat sama dengan X min 2 kuadrat dikurangi 5. Nah, X min 3 dikuadratkan itu artinya X min 3 dikali X min 3. Ya, sama dengan ini. X min 2 kuadrat artinya X min 2 dikali X min 2. Nah, X min 3 kuadrat itu berapa? Ya, tinggal X kuadrat dikurangi 2 kalinya ya. 2 kali 3, 6X ditambah 3 kuadrat, 9. Ya, itu cara cepatnya. Terus X min 2 kuadrat, gimana? Ini X kuadrat. Ini kalau minus ya sini minus ya. 2 kalinya, 2 kali 2, 4X. Ditambah 2 kuadrat, 4. Dikurangi 5, mengikuti ya. Terus ini punya X kuadrat ya, habis ya. Sama, karena sama kan. Kalau dipindah ruas ya X kuadrat min X kuadrat kan 0. Nggak usah ditulis. Nah, tinggal variabel X-nya.
X-nya sama dengan 5 atau HP sama dengan kurung kurawal ya 5 gitu. Kemudian yang B ya, contoh B nih. Ini kedua ruas bentuknya pecahan ya. Di sini ada penyebutnya X-2, X plus 2, terus yang satunya X plus 4. Nah, ya sudah dikalikan saja KPK-nya X plus 2 kali X plus 4 ya, dua-duanya nih. Nah, kalau yang ruas kiri dikali, di sini dikali X plus 2 X plus 4, berarti kan X plus 2 nya dicoret nih ya, dicoret, kemudian tinggal X plus 4 kan. Nah, saya ulangi ya. Kalau misalnya ruas kiri nih, kamu fokus ke ruas kiri, dikali X plus 2 dikali X plus 4. Nah, X plus 2-nya kan dicoret sama yang ini. Ya, sisanya kan X plus 4. Nah, tulis X plus 4 dikali X min 2. Ya, atas sama atas, tinggal sisa. Sama dengan ini juga sama dikali. Ruas kanan sekarang fokusnya. Ruas kanan dikali X plus 2 dikali X plus 4. X plus 4-nya kan udah sama, coret nih, coret. Sisanya apa? X min 4, X plus 2. Nah, tinggal dikali pelangi. Ini kali pelangi, harus kali pelangi kalau kurung-kurung seperti ini. Nah, di sini ada kuadrat-kuadrat ya. Ini pindah ruas kan X kuadrat min X kuadrat. Hasilnya 0, nggak perlu ditulis. Terus 2X. Ini pindah ruas plus 2X sama dengan ini min 8, pindah ruas jadi plus 8. Nah, 4X sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 per 4. 0 bagi 4 berapa? 0 ya, 0 bagi 4 itu 0. HP-nya sama dengan kurung kurawal 0. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini sama ya. Kedua ruas dikali X plus 2, X plus 1, sama caranya. X plus 2 plus X plus 1. Nah, ini dikali semuanya, kamu fokus ke ruas kiri. Ini dikali X plus 2, X plus 1, ini dicoret, ya enggak? Nah, hasilnya berapa? Sisa X plus 1, tulis. Yang atas berapa? 3X plus 1, tulis. Gitu, sama dengan. Di sini dikali, ini X plus 1-nya sama, coret. Nah, tinggal sisa berapa? X plus 2. X plus 2 dikali 3X min 2. Ya sudah, dikali pelangi. Hasilnya kuadrat-kuadrat. Ini sama nih. 3X kuadrat, 3X kuadrat. Pindah ruas juga 0 hasilnya, ya kan? Nah, ini juga 4X, ini 4X. Hasilnya 0 kalau pindah ruas salah satu ya. Ini 1 sama dengan min 4. Wah, berarti tidak ada penyelesaian dong kalau X-nya nggak ada. Ya, X-nya tidak ada atau HP sama dengan kurung kurawal saja. Ya, ini himpunan kosong. Contoh 4. Ya. Masalahnya masih sama, menentukan nilai X dari sebuah persamaan. Yang contoh yang A. Perlu kamu perhatikan, di sini penyebutnya ada X min 3, X plus 3. Di ruas kanan, penyebutnya X kuadrat min 9. Nah, perlu diingat, X min 3 dikali X plus 3 itu adalah sama dengan X kuadrat min 9. Kamu bisa coba sendiri, ya. Perkalian antara X min 3 dan X plus 3. Hasilnya X kuadrat min 9. Nah, perlu diingat lagi, ini ibaratnya A min B dikali A plus B. Hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Ya, A kuadratnya kan berarti X kuadrat. Dikurangi 3 kuadrat 9. Gitu. Nah, maka kedua ruas tinggal dikali X min 3, X plus 3. Ya, kedua ruasnya. Yang pertama nih, 2 per X min 3 dikali X min 3, X plus 3 ini. Ini kan sama ya, X min 3 dicoret. Nah, sisanya berapa? X plus 3.
2 kali X plus 3, tulis 2 kali X plus 3. Terus belahnya dikurangi 4 per X plus 3, X plus 3. Di sini ada X plus 3, dicoret ya. Nah, sisanya berapa? X min 3, berarti 4 dikali X min 3. Nah, kemudian sama dengan ini X kuadrat min 9. Nah, ini sama ya, tinggal dicoret, hasilnya 16. Karena X min 3 dikali X plus 3 itu sama dengan X kuadrat min 9. Seperti itu ya. Nah, tinggal dikali pelangi 2 kali X, 2X, 2 kali 3. Nah, min 4 dikali X, min 4X gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kamu ketemu X-nya sama dengan 1. Ya, karena di soal mintanya nilai X, maka kesimpulannya ya, kesimpulan ini tanda 3 titik ya, kesimpulannya itu X sama dengan 1. Begitu kalau mintanya HP ya ditulis HP-nya. Nah, kemudian yang contoh berikutnya, ini penyebutnya ada X kuadrat min 4X ya. Kalau X-nya dikeluarkan kan jadi X dikali X min 4 ya, karena X kali X, X kuadrat. X kali min 4, min 4X, seperti itu ya, sama. Nah, kemudian 2X kuadrat min 5X min 12. Nah, ini kalau difaktorkan itu menjadi 2X plus 3 dikali X min 4. Ya, ini kalau difaktorkan menjadi 2X plus 3 dan seterusnya. Nah, kemudian penyebut yang ini 2X kuadrat plus 3X difaktorkan. Apa faktor yang sama antara suku ini? Dua suku ini adalah X, maka X-nya dikeluarkan. Dikali 2X ya. X kali 2X kan 2X kuadrat. Ditambah 3 kali X, 3X gitu ya. Jadi tidak boleh mengubah nilai kalau difaktorkan seperti ini. Nah, kalau kamu lupa untuk pemfaktoran 2X kuadrat min 5X min 12, kamu bisa buka bukumu kembali pada waktu SMP ya. Cara memfaktorkan ini 2X kuadrat min 5X min 12 itu seperti apa ya. Nah, perlu kamu lihat nih di sini nih. Penyebutnya ada X, X min 4, X min 4, 2X plus 3, X, terus 2X plus 3 gitu. Nah, di sini ada 3 faktor yang sama ya. Ini ada X, X min 4, ini punya, ini X ini punya, 2X plus 3 ini punya gitu. Maka kedua ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan X kali 2X plus 3 kali X min 4 ya, yang semuanya punya faktornya. Ya, ini punya ya. Nah, setelah dikalikan ini kan X min 4 ya, ini kamu lihat yang pertama dulu 3 per X dikali X min 4 ini X kali X min 4 dicoret. Ini dicoret, nah sisanya 2X plus 3 dikali 3. Nah, tulis 3 kali 2X plus 3. Dikurangi 2 dikali, nih penyebutnya 2X plus 3 dicoret. Ini dicoret juga 2X plus 3. X min 4 dicoret, sisanya apa? X, ya udah ditulis min 2X. Kemudian sama dengan ini X, 2X plus 3 ya dicoret nih. X sama X2 plus 3, nah coret. Sisanya apa? X min 4. Sehingga 9 dikali X min 4 itu berapa? Nah, tinggal dikali pelangi. Kemudian yang mempunyai nilai X dalam satu ruas. Ya, ini pindah ruas nih, 9X-nya pindah ruas. Nah, sama dengan ini 5X, kemudian 45X-nya sama dengan 9. Seperti itu ya. Nah, kemudian contoh yang terakhir ya, namun ini ada tiga contoh ya. Nah,
untuk menentukan nilai X dari masing-masing persamaan di bawah ini. Nah, kamu fokusnya X-nya saja ya. Tidak perlu A, B, C, N gitu. Enggak, ya fokusnya yang kamu cari itu X-nya berapa. Gitu, yang A, 2X min 4N sama dengan 3X plus 2N. Nah, X-nya dipindah salah satu ruas ya. Ini 2X. 2X-nya pindah berarti X-nya di sini ya, 3X dikurangi 2X. Kan ini plus, dipindah ruas jadi min 2X. Nah, hasilnya X. Kemudian min 4N. N dengan N, 2N pindah ruas jadi min 2N. Hasilnya min 6N. Berarti X-nya sama dengan min 6N. Ya, fokusnya di X, ingat. Terus yang B. Nah, ini punya X ya. Ini punya X ya, kita satukan aja 5AX. Terus 3X-nya pindah ruas jadi min 3X. Kemudian min 4, ini pindah ruas min 2C. Nah, ini punya X, kita keluarkan. Karena yang kita fokuskan kan X-nya saja. Ya, X-nya dikeluarkan, buka kurung. X kali berapa biar 5AX? Kan 5A. Ya enggak? 5A dikali X kan 5AX. Kemudian dikurangi. X kali berapa biar 3X? Ya, kali 3. Berarti 5A min 3X. Berarti nah, ini boleh ya, caranya boleh seperti ini. Ini disederhanakan ya. Minnya dikeluarkan nih, boleh minnya dikeluarkan. Buka kurung 4 plus 2C. Sama dengan ini minnya juga dikeluarkan. Minnya keluarkan. Min kali 3 kan min 3. Ini min kali min 5A kan 5A. Jadi nggak boleh mengubah nilai. Nah, X-nya sama dengan, ini karena sama-sama min, ini dibagi min kan plus. Ini dicoret aja ya. Hasilnya 4 plus 2C per 3 min 5A. Nah, ini hasilnya C-nya. Tapi syaratnya 3 min 5A itu nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Karena kalau 0 ya, kalau 0 ini tidak terdefinisi. Ya, maka ditulis dengan 3 min 5A tidak boleh sama dengan 0. Atau juga A-nya kan bisa dicari nih. A-nya berarti ini min 3 gitu kan, pindah ruas min 3. A tidak sama dengan 3 per 5 atau min 3 per min 5. Gitu ya, boleh A tidak boleh sama dengan 3 per 5. Kalau A-nya diganti 3 per 5 ya sama aja 0. Ya, kamu coba sendiri. Ini A-nya diganti 3 per 5. Nah, ini nggak boleh juga. Gitu. Nah, kemudian contoh yang C, bagian C nih. Penyebutnya itu A dan B. Ya, maka tinggal kita kali A, B. Nah, kalau ruas kiri, kita kali AB, berarti kan B-nya coret, tinggal A kan, A dikali 3X plus A. Kemudian sama dengan, ini dikali AB, berarti A-nya dicoret, ya, A-nya dicoret, sisa B. Tinggal B dikali 4X plus B. Udah, tinggal dikali pelangi. Ini dikali biasa, nah, yang punya X kita satukan di salah satu ruas. Ini 3AX. Ini 4BX pindah ruas jadi min 4BX. Ini B kuadrat pindah ruas min A kuadrat. Nah, ini punya X. X-nya keluarkan. Sama seperti tadi ya, yang B ini. 3AX. Nah, X-nya keluar. X kali berapa? Biar 3AX ya, 3A. X kali berapa biar min 4BX ya, kali min 4B, min 4BX gitu ya. Nah, sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Hasilnya X-nya sama dengan B kuadrat min A kuadrat per 3A min 4B. Dengan syarat 3A min 4B ini tidak boleh 0 agar terdefinisi ya. Agar ada nilainya, maka ditulis syaratnya dengan 3A min 4B tidak boleh sama dengan 0. Atau kalau 4B-nya dipindah ruas,
harusnya 3A tidak boleh sama dengan 4B.